Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Back to my channel Kang Roy Official. Salam edukasi, salam inspirasi, salam sobat ternak ora penak bosku. Selamat berjumpa kembali ya teman-teman. Dimana kali ini kita akan membahas bagaimana kenapa sih kok indukan entok itu bisa bertelur tanpa adanya pejantan. Dan apakah telur yang dikeluarkan oleh si indukan entok itu bisa fertil dan akan menetas? Mari kita bahas, kita simak video kali ini. Jangan di skip, tonton sampai selesai agar tidak gagal paham pastinya. Dan buat teman-teman yang baru menemukan channel Kang Roy yang ingin belajar tentang dunia bisnis, dunia peternakan, silahkan ditekan dulu tombol subscribe-nya agar bisa mendapatkan informasi video dari Kang Roy selanjutnya teman-teman. Dan buat teman-teman perlu diketahui bahwa entok ini masih satu keluarga dengan bebek ya. Jadi untuk masalah perawatan, produksi dan lain sebagainya itu 11-12 lah. Jadi tidak beda jauh untuk masalah entok, karena entok ini masih satu keluarga dengan bebek. Dimana untuk bebek bertelur ya teman-teman, mohon maaf sebelumnya ini banyaknya mengganggu sekali suaranya ya. Tapi emang seperti itu, ciri khas banyak itu kalau ada orang itu pasti mengeluarkan aba-aba atau suara bosku. Kita lanjut ke topik kali ini teman-teman, dimana untuk bebek itu memiliki hormon bagaimana memproses produksi telurnya. Jadi ada timing atau waktu dimana bebek itu bisa bertelur dan kapan untuk mengeluarkan telur, memproses bagaimana di dalam tubuhnya itu akan produksi telur. Dan untuk entok ini pun juga tidak beda jauh dengan bebek, karena seperti Kang Roy sebut tadi bahwa entok ini masih satu keluarga dengan bebek. Cuma perbedaannya itu di posturnya. Kalau bebek itu agak runcing tapi tinggi tegap, tapi kalau entok itu agak kecil tapi untuk masalah dagingnya itu lebih banyak teman-teman. Sebelum kita lanjut, teman-teman bisa dilihat sendiri untuk pembuktiannya bahwa ada dua telur ya teman-teman, dua telur, 1, 2 yang di dalam itu, dan itu pun telur dari indukan ini teman-teman. Belum tahu, kemungkinan kalau Kang Roy lihat dari indukan si yang ada hitamnya banyak teman-teman. Ini indukan lokal ya bosku. Sebenarnya ini Kang Roy mau jual, tetapi kok malah lagi proses bertelur. Tapi mau tidak mau, ini Kang Roy mau jual teman-teman, karena ada perubahan lagi nanti di kandang Kang Roy. Dan buat teman-teman semua, kenapa sih kok indukan entok ini bisa bertelur tanpa si pejantan? Apakah telurnya bisa fertil? Untuk masalah indukan entok ini, kenapa kok bisa bertelur tanpa adanya si pejantan, tanpa ada sperma pejantan yang masuk pada tubuh indukan entok? Itu karena entok itu ketika kenyang, makanya kita itu berikan yang cukup dan banyak kandungan nutrisi yang diasup oleh entok, itu akan bisa memproses telur teman-teman. Jadi untuk entok ini pun juga mempunyai hormon bagaimana kapan si indukan entok ini akan bertelur dan memproses telurnya di dalam tubuhnya. Jadi untuk entok ini pun ketika teman-teman itu memberikan pakan yang baik, cukup dan bernutrisi seperti kita beternak bebek, itu sama saja teman-teman. Jadi entok ini juga akan mau bertelur tanpa ada si pejantan. Tapi masalahnya itu teman-teman, masalahnya itu ketika indukan entok ini bertelur ataupun bebek pun bertelur, itu tanpa ada si pejantan itu tidak akan fertil atau menetas bosku. Perlu diketahui dan dicatat ya teman-teman dari pengalaman Kang Roy, dimana untuk telur entok yang tanpa dibuahi oleh si pejantan itu tidak akan menetas. Karena apa? Tidak ada sperma si pejantan itu yang masuk pada tubuh indukan entok. Jadi itu lebih baik untuk telurnya daripada mubazir. Teman-teman bisa memasaknya atau mungkin bisa buat kuliner lainnya teman-teman, atau ada yang mau beli telur entok. Dimana untuk entok ini pun perawatannya sangat mudah sekali. Bisa dilihat buktinya bahwa entok ini pun tanpa ada si pejantan juga bertelur. Itu pun notabene masalahnya jika ingin menetaskan atau ingin membutuhkan DOE atau anakan entok, teman-teman pastikan harus mempunyai si pejantan. Kalau teman-teman hanya ingin memproduksi telur entok, itu bisa melakukan perawatannya itu seperti bebek teman-teman. Kalau sampai saat ini
Kang Roy survei itu belum ada yang ternak entok itu memproduksi telur. Jadi mungkin teman-teman ini bisa menjadi referensi usaha lagi teman-teman, buat teman-teman yang mau memproduksi telur entok atau jual telur entok. Dan itu pun sangat mungkin masih peluang besar ya teman-teman, karena belum ada sampai saat ini Kang Roy belum tahu yang produksi telur entok. Jadi entok ini perawatannya sangat mudah sekali teman-teman, dan perlu dicatat bahwa kunci dari entok yang akan fertil atau menetas itu harus dibuahi oleh si pejantan. Itu pun kalau pejantannya mau birahi memberikan sperma pada indukan entok, tidak semuanya juga akan menetas, karena pasti ada yang non fertil, atau mungkin jika fertil semua itu bagus sekali bos. Itu ya teman-teman, semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Bagaimana konten kali ini kita membahas tentang indukan entok, kenapa kok bisa bertelur, dan untuk telurnya apakah bisa menetas. Jadi jawabannya, kesimpulannya yaitu entok itu akan tetap bertelur karena entok itu memiliki hormon pada tubuhnya itu untuk mengatur bagaimana kapan akan bertelur dan kapan mengeluarkan telurnya, seperti bebek teman-teman, karena entok itu masih satu keluarga sama bebek. Dan untuk telurnya apakah bisa menetas atau tidak, satu kunci bahwa pengalaman Kang Roy, kalau indukan entok tanpa ada pejantannya, tanpa dibuahi oleh sperma si pejantan, itu tidak akan menetas, tidak akan menetas. Tapi mungkin jika teman-teman memiliki pengalaman yang lain, bisa ditulis di kolom komentar biar teman-teman yang lainnya itu bisa tahu apakah itu fakta atau itu mitos. Terima kasih ya bosku. Salam edukasi, salam sobat ternak ora penak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.